Bapak Anies Baswedan, capres nomor urut 1. Dia akan memprioritaskan Rohingya atau masalah Rohingya ini dan akan memberikan satu pulau untuk menempatkan para pengungsi Rohingya ini di Pulau Galang. Tahu sendiri, di Pulau Galang beberapa waktu yang lalu sudah geger. Warga aslinya aja sudah disuruh ngungsi, diusir ya, diberi tempat di luar daerah Pulau Galang. Lah kok ini orang Rohingya lah kok mau ditempatkan lagi di Pulau Galang. Nah, seperti apa beritanya? Kita simak dulu sebelum nanti kita lanjut ke hujatan dari pedesnya netizen Indonesia kepada Bapak Anies Baswedan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung Pulau Galang yang pernah dijadikan tempat mengungsi warga Vietnam pada saat terjadi Perang Saudara pada 1980-an. Hal itu disinggung Anies saat ditanya nasib pengungsi Rohingya yang terkatung-katung di perairan Aceh Utara dan ditolak oleh sebagian masyarakat Aceh. Pengalaman dulu Indonesia ketika memiliki Pulau Galang, di tempat itulah manusia-manusia perahu dari Vietnam ditampung. Di satu sisi peran kemanusiaan dikerjakan, di sisi lain tidak melakukan disrupsi atas kegiatan masyarakat yang ada, ujar Anies dalam acara Desak Anies di Arya Duta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2023. Anies mengatakan, pernah memiliki pengalaman menampung pengungsi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia menampung banyak pengungsi dari Afghanistan sebagai peran ikut serta menjaga perdamaian dunia. Dan sebagai warga dunia, kita ambil tanggung jawab. Ketika ada orang datang ke tanah kita, maka kita melakukan aktivitas kemanusiaan, karena mereka ada sesama manusia yang kita ada tanggung jawab, ucap dia. Namun ketika pengungsi Afghanistan ini berbaur dengan masyarakat sekitar, terjadi konflik horizontal. Oleh karena itu, dia menginginkan ke depan ada tempat permanen layaknya Pulau Galang yang dibuka khusus untuk pengungsi Vietnam puluhan tahun lalu. Sekarang, nampaknya ke depan kita harus menyiapkan tempat yang semi permanen. Kenapa? Karena sepertinya peristiwa seperti ini kelihatannya akan terus berulang terjadi. Ketika berulang terjadi kita harus siap antisipasi, secara anggaran memungkinkan, hanya ada kemauan atau tidak, kata Anies. Kalau kita siapkan tempat khusus untuk itu sehingga mereka terlindungi tapi kita juga masyarakat tidak terganggu. Nah, tuh rencana dari Bapak Anies Baswedan akan memberikan Pulau Galang, Rempang Galang ya, di yang kemarin sempat ramai. Penggusuran proyek apa itu kemarin kan? Nah, itu akan diberikan kepada masyarakat atau pengungsi dari Rohingya ini. Dan mungkin berharap nanti mereka berbaur dengan masyarakat asli Indonesia dan tidak saling mengganggu. Lah ini loh, baru awal aja udah terjadi konflik seperti ini lah, kok mau dipertahankan, mau diprioritaskan tentang mereka untuk diberi pulau. Coba kita berpikir ke orang-orang kita. Ketika TKI atau TKW kita di luar negeri tidak memiliki dokumen ataupun tidak memiliki surat-surat yang lengkap, mereka tidak pernah dibantu, bahkan mereka ditangkap, dipenjara, disiksa, baru dideportasi ke Indonesia, dipulangkan ke Indonesia. Kok kita baik amat kepada mereka ya, pada orang-orang luar negeri, sedangkan orang kita aja di luar negeri tidak ada harganya. Lah ini kok malah mereka sampai diberi pulau. Lah ini ya pendatang yang tidak pernah kita tahu asal usulnya diberi pulau dengan enak, dikasih jatah. Nenek-nenek di Jawa Timur hanya nebang satu pohon jati sampai di penjara. Nah ini pulau diberikan kepada orang lain. Di mana keadilannya? Nah, mari kita dengarkan curhatan dari hati para netizen untuk Bapak Anies Baswedan. Inilah, Bapak pergi ke Aceh sambut sendiri sana. Jangan lupa bawa nasi padang dengan nasi tambu 3 kali. Karena nasi padang orang itu 1 bungkus, Pak. Nggak kenyang orang itu. Aku cukuplah menyambut hari Natal dan Tahun Baru dengan uang yang nggak ada. Lagi kris monitor, Pak. Taronanya aku menyambut Rohingya Bapak suruh. Baju Natal pun tak terbeli. Tarona menyambut Rohingya. Kalau pikirlah Pak, kalau ngomong udah tahu negara aja belum merdeka, masih sesuatu ya kan Bagas. Mana nih Pak Anies ini Bang?
Masa disambut negara warga Rohingya ke Aceh katanya. Tak ada otaknya ya kan. Indonesia saja belum merdeka. Kau udah sibuk kau nyuruh sambut mereka, sambut ke rumahmu aja sambut dia. Mana ya kau Pak? Kau mencalonkan tapi begitu. Bukan gitu ceritanya. Ini kudetkan Pak Anies. Sambutkan warga Rohingya ke Aceh. Sambut, kasih makan, kasih perlindungan katanya. Hah? Kan tak benar kayak gini. Jangan begitu Pak. Anies yang terhormat, Bapak pikirin aja dulu rakyat Indonesia kalau udah jadi presiden. Nggak usah mikirin Rohingya. Coba Pak, lihat warga Sabang udah ngeluh, Bapak malah mau open, mau buka, mau bantu, mau rangkul. Gimana sih Pak? Warga negara dulu aja coba dipikirin gitu loh. Penduduk asli Indonesia yang belum makmur, yang masih kekurangan, itu prioritas. Masa malah mau ngerangkul Rohingya? Ya emang sih, dia juga sama-sama saudara semuslim, tapi kan harus dibikin dulu lah negara sendiri. Maaf Pak Anies, aduh maaf ya Pak dan wakil-wakilnya. Pak, janganlah disuruh sambut-sambut Pak warga roh-roh itu. Kami aja bawa warga Indonesia aja, kami masih kelaparan Pak. Sehari makan 3 kali, beli susu, beli pampers aja laki kami suruh pergi kerja setiap hari. Masa iya warga Rohingya cuma duduk makan 1 hari 3 kali dikasih? Aduh Pak, tolonglah Pak, jangan kayak gitulah Pak. Kalau Bapak mau sambut Pak sendiri ke rumah Bapak. Coba orang itu suruh ke rumah Bapak aja, pakai dana pribadi Bapak. Kayak yang calon yang sebelah itu ngamatkan TKW 15M, ngasih rumah pakai duit pribadi. Coba Bapak gitu juga, jangan cuma bla 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 bla. Halo, diperketat halau pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia. Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah berupaya memperketat jalur laut dengan meningkatkan patroli untuk mencegah kedatangan pengungsi Rohingya. Muhadjir juga meminta pengertian UNHCR terkait langkah nyata yang dilakukan oleh RI. Alhamdulillah, ternyata pemerintah sudah melakukan tindakan. Ya, walaupun terlambat. Ingat, walaupun terlambat. Tapi ini merupakan bentuk apresiasi atau aksi nyata dari pemerintah untuk memperketat jalur laut untuk mencegah pengungsi, bukan pengungsi tapi imigran gelap. Itu yang perlu diperhatikan, imigran gelap Rohingya ini masuk ke Indonesia lagi gitu. Nanti kita akan nilai sendiri apakah imigran gelap Rohingya ini memang bisa dicegah atau nanti malah bertambah banyak. Kalau bertambah banyak yang katanya berupaya untuk memperketat, berarti ini tipu-tipu, iya kan? Kemudian untuk UNHCR dan juga Amnesty International, kalian jangan berkor-kor lagi untuk meminta sesuatu yang tidak masuk akal, misalkan hak istimewa, tanah, pulau, atau pendidikan, kesehatan, rumah, itu jangan pernah lagi, karena sudah diminta nih pengertian. Nah, gimana tuh Pak Anies tanggapan dari netizen Indonesia? Ini dari 3 calon ya, dari 3 pasangan calon, 2 pasangan sudah agak kacau untuk mengurusi Rohingya, dan 1 pasangan calon memang agak tegas. Ini bukan kampanye ya, cuma memang ini bukti nyata. 1 pasangan calon nomor urut 2 itu yang agak tegas untuk mengurus masalah tentang Rohingya ini.